Baik, kita mulai saja 2 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa. Tidak terasa kelas kita sudah pertemuan 3. Saya akan lanjutkan hanya untuk eh, mempersiapkan diri dalam menyusun tugas. Hari ini saya akan jelaskan dulu pembagian tugas setelah Anda sudah membuat kelompok ya. Eh, Tugasnya harus selesai di pertemuan 7 karena biar saya nilai tidak nabrak UTS ya. Kalau molor Anda saya kurangi nilainya. Jadi harus disiplin supaya UTS saya ngoreksi UTS ya. Sudah selesai ngoreksi tugas Anda yang kelompok. Oke, saya tadi mau jelasin tugas gitu. Tugasnya harus dikumpulkan minggu ke-7 supaya UTS saya ngoreksi UTS. Ini UTS itu minggu ke-8. Nah, saya share ya tugas itu nanti ke ketua kelas saya kirim. Oke, ini kan kelompok Anda ya. Coba perhatikan. Nah, ya ini kelompoknya ya. Tidak ada yang belum masuk. Kalau perhatikan masih ada yang saya belum masuk ngomong ya. Oke, ini 15. Tugasnya bikin review, Mas. Review bahannya nanti saya kasih. Saya melalui ketua kelas. Baca isinya, lalu bikin yang padat. Kritik Anda apa? Isinya apa? Ya, ini isinya apa nih? Isi bahan yang saya kasih itu ngomong apa? Anda tulis gitu dengan bahasa kelompok. Lalu kritik. Lalu 3 relevansinya di Indonesia seperti apa dari isi itu, isi tulisan itu. Jadi 3 bagian. A isi tulisan, B kritik Anda, C relevansinya dengan Indonesia. Minimal 8 halaman, maksimal 12 belum termasuk daftar pustaka. Word A4, rata kiri atas 3,5, rata kanan bawah 2,5, Arial 12 spasi, Arial 12 spasi 1,5. Dikumpulkan pertemuan 7, dibuat file folder, pukul 17.00 ya, sebelum pertemuan 7. Sebelum pertemuan 7. Nah, ya, jika telat terdapat pengurangan nilai. Nah, ini reviewnya ya. Kelompok 1 ini judulnya ya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 ini, kelompok 4 lihat, kelompok 5, kelompok 6 ya, 7 terus sampai terakhir gitu. Ya, ini ada semua. Ya, oke, 15 nih. Oke, ya. Ini saya coba share ke chat room bisa apa enggak ya? Sebentar. Up and down internetnya. Takut saya. Ini diundang sama orang Pandeglang untuk ngisi acara pagi-pagi banget. Jadi saya minta jalan dengan melihat ada kelas ini gitu. Hotelnya wifi-nya up and down. Aduh.
Oke. Sedang uploading. Oh, bisa ya. Tadi sih nggak bisa. Ah, bisa nih. Siap. Terus. Oke, ada pertanyaan? Lagi uploading nih. Tadi penjelasan kelompok. Mungkin ketua kelas mau nanya? Kalau nggak ketua kelas juga silakan. Silakan, Bapak Ibu. Ini ada jeda-jeda, berarti omongan saya didengar jeda-jeda juga ini, pasti. Silakan, Mas. Oh ya, file. Nggak kekirim, Mas. Harus lihat WA nanti kali. File tadi itu. Padahal hanya 579 kilobyte. Ada pertanyaan? Nggak ada? Halo, tua kelas, Mas Tarik. Ada, Prof. Ada pertanyaan nggak, Mas? Untuk tugas? Clear ya? Nanti Cukup, Prof. saya Nanti dikirim ke WA aja, Prof. betul kayaknya harus ke WA bahannya. Nah, ini kalau pembagian tugasnya kayaknya mau masuk nih. Ah, tuh, silakan. Bisa ternyata. Kayaknya kalau file Oke, Prof. bahannya saya kasih email Mas Torik, tapi boleh juga kalau mau dicoba dengan zip. Ini dengan zip. Kalau nggak berhasil, ya sudah. Oke, berarti kita lanjut kelas. Mudah-mudahan nggak berhenti di tengah-tengah, ya, atau down begitu, ya. Saya berharap lancar ini. Baik, hari ini saya lanjutkan sesuai SAP. Saya keliru waktu minggu lalu ngomong ada sentralisasi, desentralisasi. Ternyata sentralisasi, desentralisasi minggu depan. Jadi hari ini mengapa desentralisasi diadopsi di negara bangsa. Jadi rasionalnya apa? Lalu tujuan. Kalau tujuan hampir mirip yang pertemuan kedua kemarin, ya, yang diungkap oleh eh, Arthur Mas, tapi di breakdown di desentralisasi. Disinggung sedikit sama beberapa pakar yang mirip Arthur Mas. Equity, ya, liberty sama welfare. Ada yang nyinggung itu, tapi ada pakar lain yang menjelaskan goalnya lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, dua itu saja, cuma slide-nya dibuat lumayan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ke Anda. Ada yang ulang dari pertemuan pertama, pertemuan dua juga tadi sudah saya singgung, ada yang disinggung lagi. Memang semacam supaya apa di apa ya camkan terus diulas lagi begitu ya supaya apa dipegang Anda dalam analisis pemerintahan daerah ya dalam perspektif ilmu administrasi. Apa yang mau saya jelaskan sampai banyak bagian di PowerPoint itu ini ya memang ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk pendahuluan ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan, definisi disinggung lagi, tapi tambahin pengelompokan karena ada perbedaan pandangan antara Euro-kontinental dan Anglo-Saxon. Baru inti rasionalnya diadopsi, lalu tujuan termasuk inti ini. Nah, kita singgung desentralisasi ODA karena ada otonomi sebagai goal, lalu ada model gara-gara tujuan, ya, unstable. Waduh, ya. Lalu kerugian desentralisasi dan rekomendasinya apa? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Nah, kan minggu berturut-turut itu sudah ngupas ya
nilai yang ingin diraih dalam pembagian kekuasaan, sampai cara bagi urusan ya. Dirujuk beberapa pakar yang masuk dalam eh, pembahasan tentang areal division of power ya gitu. Lalu sekarang alasan lagi ya yang mirip Arthur Mas. Arthur Mas itu ngomongnya goal itu, tapi bisa di akhirnya jadi alasan. Ada yang nyebut juga lebih rinci ya rasionalnya seperti Rondinelli ya panjang penjelasan tentang Rondinelli tentang alasannya dari Rondinelli. Oke. Nah, yang pasti seperti pernah diungkap di pertemuan pertama, Anda harus pahami bahwa desentralisasi itu dalam negara bangsa ya. Tidak mungkin nggak ada negara terus ada desentralisasi. Terus desentralisasi di privatization atau di pasar, sorry bukan di privatization, di pasar, di market ya. Kehadiran negara itu prasyarat itu. Syarat negara ada dulu. Jadi saya tadi baru diundang sama BPN ATR ya. Masih apa ya memang soal tanah hari ini tentu ada kaitannya dengan sebelum-sebelumnya ya sejak Hindia Belanda. Ini tanah tanah enclave di Jogja, Mas, Mbak. Itu kan hasil perundingan Giyanti ya, menurut sejarahnya sehingga Jogja pisah, Mataram jadi dua, Jogja sama Solo ya, Surakarta. Dan ada tanah Surakarta di Jogja, ya. Lalu bagaimana pandangan pemerintahan daerah gitu ya? Ya udah saya jelaskan gitu. Nah, ada confuse atau yang membuat apa ruwet. Kan dulu itu Jogja Solo sebetulnya state negara ya. Soal tanah mereka ngatur sendiri gitu. Terus tapi kan karena dalam masa Hindia Belanda dia ada perjanjian sehingga Hindia Belanda intervensi. Itu kecelakaan sejarah memang. Nah sekarang eh, udah Indonesia itu. Jadi itu lokal government semua nggak ngurusi tanah, nggak ngatur ngurus tanah. Dia bantu aja. Tanah adalah absolut pemerintah pusat ya. Nah di situ letak kadangkala memang negara jadi prasyarat desentralisasi sering bingung karena sejarah. Ya, Anda kan pasti pernah bisa ngomong bahwa, loh, Pemda saya sebelum Indonesia ada sudah ada. Nah, itu ya salah satunya. Karena memang terkait sejarah. Ya. Cuma ingat, sejarah waktu sebelum Indonesia lahir, ya itu Pemdanya zaman itu, bukan Pemdanya Indonesia. Ya, kalau Pemda ada bagian-bagian yang jadi Pemdanya Hindia Belanda, tapi ada yang state, sultanan, karena dia ikat kontrak jadi swapraja, ya seolah-olah kayak Pemda, padahal dia dia state ya negara itu dihormati sama Belanda sebetulnya, cuma dibohongi dengan perjanjian, diikat gitu loh. Jadi mustahil desentralisasi mendahului negara bangsa, ya. Dan tidak hanya desentralisasi dalam negara bangsa. Nanti minggu depan, nah sekali lagi ini saya janjiin lagi, ada ada fakta bahwa nggak mungkin hidup sendirian desentralisasi. Ada sentralisasi, ada dekon dan tugas bantuan. Semua simultan. Nah, lalu ada alasan mengapa diadopsi. Ya, hari ini kita akan jelaskan itu. Cuma masuk lagi dulu tentang desentralisasi yang sudah diungkap di pertemuan pertama. Nah, ini definisinya kan kita udah tahu ya. Ini mungkin cepat saja ini. Salah satunya Henry Matic, Bapak Ibu, ya. The legal conferring of powers to discharge specified or residual function upon formally constituted local authorities. Ini penyerahan, conferring, kekuasaan ini. Biasa diartikan wewenang, fungsi ya. Baik rinci maupun umum dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Nah ini daerah otonom. Formally constituted local authorities itu daerah otonom. Ya. Lalu ada dari
seperti saya pernah sampaikan, Rondinelli, ya. Ini ingat di luar kontrol langsung, Mas. Jadi kondisi sekarang kalau kontrol langsungnya muncul, ini sudah sebetulnya mencelakai otonomi, mencelakai prinsip desentralisasi itu sebetulnya, ya, menurut para pakar. Nah, UN sendiri tuh lihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mas, sphere of autonomous action, ya, ada otonom gitu loh. Nah, undang-undang sendiri sudah ngomong bahwa berdasarkan azas otonomi. Ini PPPP-nya bahkan undang-undang yang masuk sekarang nampaknya sudah mengkerangkeng otonomi yang kita rasakan, ya. Saya juga lihat dari kampus, ya, prakteknya suka diminta menilai, ya, jadi ada peraturan pelaksanaan yang begitu banyak. Wah, ini luar biasa ini. Mending konsisten, ternyata nggak konsisten, ya. Nah, ini World Bank, Independent Local Self-Government are established. Ini daerah otonom. Jadi otonomi diperhatikan betul, ya. Ini World Bank, ini UN, ya, gitu loh. Ini definisinya, tambahin saya ada rujukan yang masih hangat 2019, Mas. Schneider akhirnya nyebut jenis-jenisnya. Ini yang sekarang emang tambah rumit, ada disebut administratif, fiskal, political, ya. Sehingga nanti kemudian nyebut jenis-jenis desentralisasi. Ada tambahin sekarang market decentralization, waduh, ya. Pasar didesentralisasikan jadinya. Tadi saya ngomong desentralisasi atau dalam negara bangsa, sekarang muncul market decentralization. Itu kaitannya dengan perekonomian. Perekonomian didesentralisasikan. Urusan yang terkait ekonomi itu didesentralisasikan, ya. Itu, ya, muncul sekarang istilah-istilah baru ini 2019. Sebetulnya diawali oleh tulisan dari UNDP, eh, apa Cohen Peterson, ya, ada economic decentralization. Dia kalau nyebutnya bukan market decentralization, tapi economic decentralization. Bermula dari munculnya istilah fiscal decentralization, ya, fiskal. Awal-awal hanya devolusi desentralisasi yang jadi istilah yang didiskusikan, ya. Ini berkembang, Mas, sekarang ini. Nah, akhirnya menurut Prof. Ben, Anda harus hati-hati belajar desentralisasi itu. Ada perbedaan antara pakar Eropa kontinental dan pakar Inggris Amerika, ya. Jadi saya singkat aja, ini penjelasannya dari Prof. Ben dan Mas Muluk, ada dari Pak Muluk tuh, ini buktinya, ya. Nah, ini Pak Muluk. Jadi gambarnya seperti ini, Mas. Ini dari Holme dan Turner. Sebelumnya tadi UNDP ini, Mas. UNDP itu. Jenis desentralisasi sampai 4 kali 4. Ada 16, Mas. 16 istilah desentralisasi. Tuh, Decentralized Governance Program. Nih, ya, decentralized. Nah, ada 4, ya, 4 tekniknya. Oh, gara-gara ada dimensi pertama yang horizontal, dimensi kedua yang vertikal ini, ya. Ada banyak. Ini Hulme dan Turner juga dari territorial functional, terus dari nature-nya lahir jadi 9 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel, maaf, 6. Ya, 6 sel. Ini jenis form of decentralization. Your internet is unstable. Aduh, ya. Jadi ini bentuk desentralisasi menurut ini orang Australia ini, Mas, Inggris Amerika. Ya, banyak jenisnya kalau menurut Inggris Amerika sama jajahannya, ya, gitu. Nah, kalau diringkas ini, Mas, Mbak, Erokontinental
Kalau bicara desentralisasi, dekon, delegasi, tugas bantuan berdiri masing-masing. Kalau orang Anglo-Saxon, ini empat-empatnya, kalau lagi males, dia nyebutnya dengan kata desentralisasi, udah. Jadi yang dimaksud bisa devolusi, bisa dekon, bisa delegasi, bisa privatization. Kalau orang Inggris Amerika ngomong decentralization, Anda harus ikuti sampai akhir. Apakah yang dimaksud desentralisasinya orang Indonesia? Ini. Jangan-jangan privatization. Ya, jadi hati-hati, Mas. Ternyata devolusi. Nah, kalau devolusi sami mawon, Mas. Ini, devolusi itu sama dengan desentralisasi ini, ya. Sama dengan desentralisasi kita. Nah, kalau dekon ya dekon, delegasi delegasi. Tapi kalau lagi males mereka nyebutnya desentralisasi nih, Mas. Apapun jenisnya dia sebut desentralisasi. Makanya harus tuntas baca buku Inggris Amerika karena dijadikan satu terminologi ini. Kalau orang Erokontinental nggak pernah. Istilah desentralisasi udah dibedakan dengan dekon, delegasi, tugas bantuan mereka. Desentralisasi bisa sama dengan dekon maksudnya. Sering sih kalau lagi rajin dia tambahin administratif decentralization untuk dekon. Kalau devolusi political decentralization gitu ya. Jadi hati-hati belajar Inggris Amerika tentang desentralisasi. Yang parah sekarang Mas. Nih, tahun 80-an political desentralisasi itu sama dengan devolusi, yaitu kita, desentralisasinya kita, otonomi daerah. Desentralisasi administrasi itu dekon. Administratif desentralisasi itu dekon tahun 80-an. Ya, sehingga ada field administration, ada birokrasi pusat di daerah. Tahun 2000-an, buku-buku yang sekarang itu, tadi salah satunya Nathan itu, kalau political decentralisasi itu federalisme, Mas. Administrasi desentralisasi itu empat ini di dalamnya. Tambahin ada fiscal decentralization, tambahin lagi ada economic decentralization. Jadi rame ya, rame istilah sekarang campur aduk. Kalau baca buku bahasa Inggris Amerika tentang desentralisasi, Anda harus hati-hati di dalamnya apakah maksudnya devolusi, dekon, delegasi atau privatization. Ya, gitu loh. Kita akan masuk ke inti acara yaitu rasional diadopsi. Mungkin masih mau diskusin yang awal tadi definisi sama apa beberapa hal penting ya. Itu definisi sering Anda kan suka baca buku-buku terus ketemu devolusi. Jangan bingung, itu sama dengan definisi kita ya. Nah, kalau orang Inggris Amerika lagi rajin, dia tulis lengkap political decentralization. Kalau lagi males dia hanya nyebut desentralisasi. Nah, begitu nyebut desentralisasi, Anda harus hati-hati sampai selesai. Apakah ternyata bukan devolusi? Ternyata yang dimaksud privatization. Ya, sering Mas buku-buku privatization dijuduli di covernya desentralisasi juga gitu loh. Bisa dekon, bisa delegasi isinya gitu ya. Kalau orang Erokontinental enggak, karena memang punya bahasanya sendiri satu. Begitu diinggriskan juga, kalau yang dimaksud desentralisasi ya nggak akan ngupas privatization. Oke, silakan. Mau diskusiin istilah dulu. Nah, yang sekarang tambah berkembang tadi ya, political decentralization itu, kalau buku-buku sekarang itu federalisme, Mas. Kalau yang devolusi, dekon, privatization itu administratif decentralization. Padahal dulunya administratif decentralization itu khusus dekon. Wah, udah deh. Ya. Sekarang administratif decentralization, buku-buku sekarang itu bisa empat tadi. Ya, orang Inggris Amerika. Dulu tahun 80-an, administratif decentralization itu khusus dekon.
Memang geser-geser. Ya, ini suara saya sedih kalau apa namanya. eh, oh, ini muncul nih yang kiriman saya tadi. Apakah dibaca oleh Anda nih yang bahan kelompok? Bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ternyata bisa terkirim. Oke deh. Sip. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini suara stabil. Alhamdulillah. Hotelnya sih agak gede, tapi di daerah yang terpencil ini. Up and down. Ini untuk Indonesia, saya awali untuk membahas rasional diadopsi. Mungkin riset-riset banyak yang ngangkat, ya, mengapa kalau Marianov dan Conyers antar negara, antar waktu, lain-lain. Bangsa itu mengadopsi desentralisasi. Desentralisasi pada masa Soeharto dengan setelah reform itu alasan mengapa Soeharto dengan tetap karena memang founding fathers lalu dia nurunin tapi dikemas oleh zaman Pak Harto ada alasan tersendiri yang beda dari masa reform, yang beda dari masa Soekarno gitu ya. Jadi apalagi antar bangsa Indonesia dengan Malaysia beda, apalagi Malaysia dengan federal ya kan gitu. Dengan Timor Leste yang sekarang sudah lepas dari Indonesia. Nah, jadi Marionov ngomong begitu. Nah, saya kalau untuk Indonesia tentu kita nggak lepas dari sejarah, ya. Kita tetap ada desentralisasi dengan up and down, kayak ke internet, ada kadangkala cenderung sentralistik, ya gaungnya gitu. Tapi memang karena pilihan di Undang-Undang Dasar nggak bisa mengelak ada desentralisasi, ya. Lalu sejarah sudah pernah menyelenggarakan kata Pak Rias kan point no return, ya, kecuali pada masa Jepang habis pemerintahan militer tapi terus dihidupin lagi. Dua founding fathers ya sangat ingin demokratisasi sejalankan dengan partisipasi yang luas melalui desentralisasi gitu ya, itu catatan yang nggak bisa terelak. Kini ini jadi kebutuhan walaupun juga turun naik ya. Reform kan gede. Kayaknya dulu sentralisasi membuat apa kurang kan partisipasi lokal ya secara mandiri dan sebagainya. Kini buka terus kemudian ada penarikan lagi. Mungkin pengen cepat ya, sentralisasi lebih kuat lagi, ada resentralisasi ya. Nah, jadi yang pasti kebutuhan sosial ekonomi politik dengan luas wilayah geografis dan demografis Indonesia jadi keniscayaan, Pak, Ibu. Nggak bisa hilang. Ya, ketiga itu di Undang-Undang Dasar sudah disebut ya. Keniscayaan Pemda itu otonomi daerah, daerah otonom nggak hilang, Pak. Nggak akan hilang dari bumi Indonesia selama Indonesia ada. Kecuali bubar ya. Jadi negara-negara kecil. Ya di negara yang kecil baru mungkin dibentuk desentralisasi lagi di tempatnya. Kecuali kecil banget negara kota ya. Nggak tahu apakah sampai seperti itu. Kita menganut ada wakil pemerintah sampai hari ini, Pak. Istilahnya prefektur terintegrasi nanti di pertemuan 5. Yaitu satu sistem pemerintahan daerah yang nggak hilang. Pernah hilang di Undang-Undang Nomor 157. Undang-undang itu nggak efektif berlaku. Diganti lagi Undang-Undang 1865. Kembali muncul prefektur, wakil pemerintah, Pak. Dari zaman Belanda sampai hari ini ya di gubernur yang sekarang sampainya di gubernur saja. Cuma camat-camat masih terngiang-ngiang dia adalah wakil pemerintah ya camat. Bupati wali kotanya udah enggak. Camatnya yang terngiang-ngiang ya kan gitu loh. Gubernurnya juga enggak menjalankan secara efektif sebagai wakil pemerintah karena politik yang partean dan pilkada langsung ya kan gitu.
tapi diadopsi di undang-undang wakil pemerintah. Ya, oke, lanjut. Nah, ini Mohud. Mohud nyebut alasan mengapa desentralisasi diterapkan sehingga muncul Pemda, ya. Ya, karena ada beberapa kebutuhan negara sebagai organisasi, struktur di depan itu harus berfungsi, ya, yang namanya pemerintahan daerah. Itu yang pertama. Lalu dia ngerujuk Arthur Mas, area and power-nya Arthur Mas, ya. Yang Anda udah dengar ya di pertemuan pertama. Dia presented as manner of dividing power by area, ya. Jadi memang karena kebutuhan itu, goalnya lihat lagi presentasi pertama, kedua, sorry, minggu lalu ada nilai-nilai apa, liberty, welfare, sama equality. Lalu dia nyebut ngerujuk Ilvi Secker, ya, semakin nyebut kayak Mas Arthur Mas, liberty, equality, and welfare. Ilvi Secker mirip Mas betul itu, ya. Ada pakar ya namanya Ilvi Secker, Pak. Itu bukunya juga muncul kalau diklik di Google. Ya, lokal government juga dari Amerika. Kayaknya ini turunan Yahudi ya, Ilvi Secker. Oke. Henry Madik dari Mohud ngerujuk Madik. Ya, itu ngomong Pemda otonomi daerah karena dalam negara bangsa terdepan itu lebih konkret lagi promote pembangunan desa, Pak. Alat yang paling tepat gitu ya, yang advantage gitu ya, yang bermanfaat dalam mempromot pembangunan perdesaan gitu ya. Karena kan jauh dari ibu kota, ya tepat dong. Yang paling oke cocok adalah daerah otonom, ya, pemerintahan daerah. Ya, itu disebut sama Medik, dirujuk Mohod. Lalu pasti soal self identity, etnik homogen, ya Pak, komunitas, local wisdom ini yang pernah disebut-sebut waktu reform, local wisdom, ya, self identity. Jadi negara yang beragam besar itu sangat mungkin bervariasi etnisitasnya begitu, lalu identitas lokal juga muncul ya, sehingga pemerintahan daerah lah yang bisa untuk mengakomodasi keberaneka-ragaman itu, Pak. Nggak mungkin hanya pemerintahan secara terpusat, ya sulit itu bisa apa nggak efektif jadinya, ya. Jadi menurut Mohod itu, ya. Lalu Devas, Devas dalam tulisannya di tahun 2005 itu Anda boleh klik nih Devas karena ini open source. Apa ya yang disebutkan? Saya ada makalahnya, nggak disebut judulnya ini sayangnya ya. Mungkin kalau nyebut nama juga akan keluar semua. Nanti salah satunya makalah ini, Pak. Di tahun 2005, open source. Ya, desentralisasi diadopsi, dia sebut, ya, yang merujuk Colson 95, reaksi atas pemerintahan yang sentralistik. Nah, ya kan. Kalau ada yang ngekang-ngekang itu biasanya orang pengen itu kan, ada challenge-nya. Challenge-nya desentralisasi. Lalu subsidiarity untuk di Eropa. Subsidiar, tugas pembantuan. Subsidiar ya, Pemda itu untuk melengkapi pemerintahan secara nasional gitu. Di sistem ini sangat masyhur di Eropa, khususnya di Jerman. Jerman itu senang banget dengan tugas pembantuan, Pak, subsidiarity. Ya, jadi daerah otonom pasti bisa di- diajak untuk turut serta dalam program pemerintah pusat, ya. Jadi harus ada Pemda. Kalau nggak ada kan siapa yang bantu jadinya, ya. Kalau nggak dibuat struktur di bawah, selain ada otonomi, dia bantu gitu loh, bantu pemerintah pusat. Menurut Tebas ini juga jadi alasan yang muncul. Ya konflik,
Nah, ini dia nyebut Indonesia, dia ngerujuk Espinal ya. Ini Edward Espinal apa ya dari Australia itu. Dia rujuk tahun 2003 oleh Mohut nulis 2005, ngerujuk Aspinal tahun 2003 tulisannya. Dia nulis Indonesia, ada konflik tahun 90-an begitu, sehingga terus jatuhnya Soeharto ini ya. Aspinal itu nulis jatuhnya Soeharto sehingga ada Undang-Undang 2299 itu sebagai apa instrumen untuk mengatasi konflik katanya ya. Lalu masih Devas ya masih lanjut konflik sama ini dengan yang di atas Aspinal, cuma ini tempat lain atau rujukan lain. Nah, kemudian rujuk Kruk strategi mobilisasi dan memaintain basis regional ya. Desentralisasi kan secara nasional jadi strategi mobilisasi sama memaintain ya dukungan lokal ya kan gitu loh ya dengan desentralisasi. Jadi nation building terawat gitu ya. Terakhir, pressure dari international agency, Pak. Jangan lupa. Nah, ini diakui sama Devas, orang Inggris, ya, pengajar pemerintahan daerah di Birmingham, Pak. Orangnya hebat betul itu. Devas sama Devi. Terkenal mungkin sekarang sudah meninggal kali ya, sudah lama. Di Indonesia lama, Pak. Devas Devi itu meneliti keuangan daerah, ya. Dia ngakui bahwa desentralisasi di berbagai negara kadangkala adalah hasil dari pressure international agency, terutama World Bank ya, World Bank ngomong itu. Oh ada masih kayaknya yang lanjutin tadi argumen ekonomi dan administratif ya bisa juga menjadi alasan untuk mendorong desentralisasi diadopsi. But in reality, the process in most countries has generally been driven by local and national political elite. Kembali ke national and political elite, lokal and national political elite. Ya, bagaimana mereka merespon, walaupun ada external pressure, tetap aja lokal elite sama national elite, ya akhirnya yang menentukan bagaimana perjalanannya, gaungnya sentralistik apa desentralistik nih. Sekarang ke arah sentralistik kan di Indonesia, anak elit nasional kayaknya Pak ya udah udah paham tentang tata kelola ya gitu loh ini kemana. Nah, muncul pengelompokan kan jadi ada yang analisis oligarki yang nentuin gitu ya. Reason for decentralizing menurut Rondinelli. Nah, sekarang rujuk Rondinelli tadi Mohot sama Devas, sekarang ada pakar lain Rondinelli tapi mungkin ada yang mau didiskusikan. Mohot, Devas, sekarang mau Rondinelli agak rinci. Silakan, ada suara saya putus-putus ya. Aduh, sedih saya. Harus di rumah. Ya, di rumah bagus. Ibu-ibu, silakan, jangan ragu. Bu Bulan mau nanya kayaknya. Enggak, Bu Bulan? Tidak. Oke. Suaranya masih mute, Bu. Enggak Cukup ya? Prof. Cukup. Bu Nurul Hasan kebingungan apa enggak? Enggak ya? Eh, ini Prof, ada yang mau saya tanyakan tapi Silakan, mungkin silakan. agak melenceng begini. Gimana? Kalau dalam teori-teori yang sudah disampaikan tadi itu kan desentralisasi itu seakan-akan menjadi solusi yang ideal dalam kondisi ideal begitu Prof. Hmm. Nah, dan ini semua pakar-pakar ini adalah dari Eropa atau Amerika yang memang mereka itu lebih advance daripada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan konteksnya di Indonesia, Prof, ketika masalahnya itu masih seperti kesenjangan SDM, misalnya yang sangat tinggi, lalu kesenjangan perbedaan antara yang satu daerah sumber daya alamnya kaya, sedangkan yang satu yang lainnya tidak. Tapi di satu sisi seakan-akan daerah-daerah itu berlomba-lomba untuk bisa mendeklarasikan bahwa dirinya itu mampu dan memang pantas untuk desentralisasi begitu, Prof. Nah,
Apakah dengan teori-teori yang ada, kondisi-kondisi ideal ini cocok dengan konteks Indonesia yang begitu beragam dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam kemampuannya, Prof. Justru, Terima kasih. oke, ini bagus ya. Eh, ini juga bagian dari diskusi yang muncul lokal, nasional, bahkan internasional di seminar, di conference gitu ya. Pertanyaan tentang keberaneka-ragaman, tepatkah desentralisasi di tengah itu gitu. Itu muncul memang terus dibahas gitu. Ada yang ini memang apa? Justru cocok gitu, dibilang justru cocok. Sebagian besar malah ya. Karena keberaneka-ragaman terus dengan sentralistik justru resisten. Yang diangkat mengemuka besar salah satunya perspektif ekonomi. Ya, kalau ekonomi senjang begitu, negara yang berpikiran pluralis liberal barat itu justru desentralisasi lebih tepat. Mungkin kalau berseberangan sama pluralisme liberal barat bisa jadi challenge. Enggak, lebih cocok sentralistik begitu. Mungkin, tapi Deva segala kan dari pemikir liberal barat ya, nganggapnya malah justru seperti salah satunya ekonomi misalnya diangkat, malah cocok gitu. Karena akan ada keadilan. Nah, yang lemah ditolong. Yang lemah ditolong. Dengan apa? Dengan subsidi, dengan peran sentral gitu. Karena kan desentralisasi nggak ingat seolah-olah sendiri sih ya instrumen desentralisasi bekerja sendiri. Itu dalam negara bangsa ada sentralisasi, ada dekon dan tugas bantuan. Nah, desentralisasi justru nampung ke yang aneka ragam supaya adil. Nanti kalau ada yang karena kan kondisi lokal harus sesuaikan gitu. Nah, itu dengan silakan mengurus dirinya sendiri. Harus rasional karena kemampuannya terbatas, apa yang dia harus lakukan. Nah, kalau soal bagaimana biar rata itu urusan pemerintah pusat. Ayo yang lemah dibantu, yang kencang coba rem dikit begitu. Ini baru ngomong ekonomi, Mbak. Apalagi yang namanya kalau sudah budaya, wah budaya itu dari mana-mana kayaknya hampir hampir kompak ya bahwa justru mesti otonomi karena kalau keberanekaran budaya dihantam kromo nggak muncul harus sama itu justru mematikan dan itu terdapat resistensi sosial politik begitu sama hampir segaris dengan budaya tadi. Yang mengemuka banyak tadi ekonomi, ya ekonomi, tetapi sebagian tetap sentralistik, sebagian besar yang liberal barat saya kira eh, mendorong desentralisasi dengan catatan yang lemah itu dibantu. Ada mekanisme lain yaitu sentralisasi, dekon, tugas bantuan agar nggak ditinggal betul ya. Jadi kalau ngomong SDM ya itu bukan tugasnya daerah memikirkan supaya sama-sama rata gitu ya daerah masing-masing itu sesuai kondisinya dia akan ngerti kebutuhannya dan sebagainya di running ya kalau diintervensi terus malah dinina bobokan ya nggak akan mandiri gitu loh ya jadi memang kita kadang-kala mungkin yang di Jakarta juwet gitu kali ya gemes kok lamban banget sih kayak gitu loh. Udah lah, kita ambil aja begitu maunya. Ya, padahal harusnya, oh iya kita coba cari biar mereka bisa ngerangkak sendiri gimana ya, gitu loh. Ya, bantu dengan asistensi, tapi tidak terus ditarik nggak ngurusi apa yang harusnya dia urusi sendiri gitu loh. Ya, iya, memang faktanya sih akhirnya dalam praktek kita sedang apa ada titik tarik menarik antara ini pusat apa daerah. Saya ngelihatnya secara pribadi itu kita senang dengan pilkada di mana-mana terus di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga. Tapi yang namanya tata kelolanya sedang ada intervensi besar dari pemerintah pusat
apakah tekanan internasional, ya, ekonomi politik ber apa bermain di situ, ada kepentingan ekonomi dan politik yang besar, supaya apa apa namanya daerah otonom jadi instrumen yang klop dengan tata kelola secara nasional, ya, sekarang ini. Ya mungkin harus dilihat hasilnya seperti apa, ya. Memang apakah eh, lebih menguntungkan untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan, ya. Tapi ya ada analisis justru ya nggak kondusif untuk daerah masing-masing gitu. Ini yang harus kita lihat, ya. Nah, di luar saya suka ngomong undang-undangnya, ya. Saya beberapa kesempatan selalu ngeritik undang-undangnya. Memang ada seperti minggu lalu ngomong lah, ya, porsi undang-undangnya juga ada kekeliruan yang harus di benahi gitu. Oke, Mbak Yuyun, Mbak Nurul, maaf. Cukup, saya lanjutkan, ya. Mudah-mudahan lagi-lagi saya ngomong sinyal supaya terjaga. Ini rondinelli agak panjang. Mengapa desentralisasi diadopsi? Itu ada alasan ideologis. Dia di buku dia, Anda cari, lalu muncul buku tahun 83 apa 85. 83 itu manuskrip World Bank. Begitu 85 jadi buku, ya. Di buku chapter 1 itu enggak dikelompokkan, enggak. Jadi mengapa desentralisasi udah dia jelasin di berbagai alinea panjang. Tapi di PowerPoint ketika diundang ke Indonesia, sehingga saya ambil. Jadi ini dari PowerPoint. Saya lihat bukunya, oh mirip, cuma kelompok. Di bukunya nggak ada pengelompokan. Nah, pengelompokannya ideologis, politis, administratif lah ini, ya, public service gitu, ya. Lalu equity, globalisasi ini, ya. Saya bilang panjang begini, tapi bisa Anda ringkas ini globalisasi, tuntutan globalisasi. Oke, jadi itu globalisasi, equity, administratif, pelayanan publik gitu, politik dan ideologis. Di bukunya panjang begitu, nggak ada pengelompokan, nggak ada. Anda cek aja, ya. Saya udah cek, isinya begini, ya. Jadi pertama ada alasan ideologis. Desentralisasi diadopsi di berbagai negara dalam kurun waktu panjang atau singkat atau tertentu begitu, antar daerah juga begitu, bisa antar negara. Itu ada muncul yang bersifat ideologis kalau ada ketidakpercayaan ke pemerintah pusat dan sebaliknya yakin banget sama peran daerah. Satu lagi yang muncul kuat di zaman Indonesia jatuh, maka ini ketika Rondinelli diundang setelah Soeharto jatuh, dia pastikan lagi nih yang titik tiga, reaksi atas pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Ya, jadi kalau ngomongnya soal-soal ini alasan ideologis, ya. Pada kurun jatuhnya Soeharto, ideologis muncul. Oh, ideolog tentang desentralisasi muncul. Sekarang hilang, ya. Sekarang, sekarang teknis, yang administratif, equity gitu, ya, globalisasi gitu. Ini ideologi sudah enggak, udah kayak begitu hilang lah karena nampak sudah cair begitu kali, ya, atau udah memang Indonesia udah jadi kata kunci lah gitu. Ya nggak ada yang dianggap otoriter lagi gitu, ya, gitu. Lalu bisa tumbuh saling percaya, ya, walaupun ditarik ke sana kemari sentralistik apa desentralistik, tapi kepercayaan sebetulnya muncul hanya, ya, tergantung bisa nggak jalanin secara baik, kinerjanya seperti apa gitu, ya. Oh ternyata ada korupsi begitu. Soal-soal itu aja, ya. Tidak sampai distrust gitu, ya, gitu loh. Nah, nggak tahu pelaku Anda di pelaku, ya, yang terkait, ya, stakeholder yang utama di dalam sana. Eh, apakah juga
tarik ini muncul ideologis, ya bisa jadi nggak kebaca oleh kami di kampus ya atau peneliti. Masih ada ketidakpercayaan gitu ya. Nah ini apakah tarikan pemerintah pusat itu gara-gara tidak percaya daerah? Ideologis juga, ideologis lawan lawan dari desentralisasi ya, sentralisasi dengan ideologis narik karena nggak percaya lagi gara-gara korupsi banyak. Kalau saya lihatnya karena tekanan internasional ya, ada investasi mau cepat begitu ya. Jadi tadinya sentralistik terus desentralistik agak susah, yaudah biar gampang cepat 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 begitu, udah tarik di internasional ya gitu loh. Jadi lebih banyak alasan globalisasi. Politik itu di bawah ideologis ya, yang alasan politik ini. Soal kalau desentralisasi diinginkan itu ya representasi, kemandirian, sama yang didengungkan Pak Bung Hatta, partisipasi, demokratisasi. Nah, lalu yang paling apa nampak rasional itu yang titik tiga, central government offloading, of F-nya dua. Jadi ngurangi beban pemerintah pusat ya, karena secara itu secara politis bisa troublesome, ada persoalan gitu. Jadi beban ya, dikurangi itu loh. Kalau di tangan di pemerintah pusat ya apa troublesome ya. Maka perlu offloading gitu. Desentralisasi itu mengurangi expensive or political troublesome jika central government menangani gitu. Yaitu politis. Nah, alasan kelompok berikutnya soal efisiensi efektivitas layanan publik, Bapak Ibu. Eh, Desentralisasi kan yang dipikirin Rondinelli dari Amerika itu kan ngatur ngurus sendiri yang sudah didesentralisasikan. Berarti service delivery-nya mestinya optimum. Silakan deh. Apa butuh apa? Butuh jembatan. Ya, direncanakan sampai diimplementasi, diawasi. Jembatannya benar dong mestinya. Ya, karena sesuai dengan kondisi lokalnya, karena diserahkan ke daerah. Tidak diputus di Jakarta, padahal kebutuhannya di Papua. Ya kan yang ngerti orang Papua sendiri lebih efektif gitu loh. Nah, lalu tailoring service to local need lebih terjamin ya. Local need-nya apa? Dibaca dari Jakarta bisa meleset ya gitu. Ketimbang dibaca sendiri. Kalau riset Pak, soal ini saya ingat risetnya bimbingan saya di universitas swasta. Saya ngajar di swasta suatu saat. Sekarang nggak diundang lagi. Mungkin udah seiring dengan BKD muncul doktor banyak begitu. Sudah ya, di universitas swasta itu sudah mandiri begitulah kira-kira. Udah nggak masuk lagi. Saya pernah aktif sampai jadi ketua program di sana. Disuruh sampai 2 periode, saya nggak mau, biarin mandiri itu universitas swasta. Jangan dari negeri terus untuk minta di sana begitu. Udah, biarinlah. Udah dokter sudah banyak, Anda sendiri aja. Karena di sana saya sempat bimbing anak ITB Mas, S1-nya, tapi ngambil di situ. Kenapa? Saya kalau di UI waktunya nggak ada Pak. Nah, saya pengen yang Sabtu Minggu. Swasta itu buka Sabtu Minggu Pak. Ya, tesinya bagus, ngomongin apa itu maintenance jalan rusak di Kabupaten X, kabupaten sekitarnya universitasnya dia sama tempat tinggal dia ya gitu. Nah, karena dari TB ya sipil gitu dan peneliti itu ini memang ada kaitannya dengan ilmu Anda ya, tapi kan soal anggaran sama proyek perbaikan ini ilmunya administrasi Pak. Jadi saya ngambil administrasi gitu. Jadi perbaikan jalan Bapak Ibu, jalan kabupaten gitu. Dia hitung kalau eh, apa lobang dihitung sudah jelas ya gitu, jelas kebutuhannya berapa, berapa truk semen atau pasir aspal, terus orang truknya berapa.
berapa mau di apa kekuatannya dan sebagainya, dia sudah bisa ngitung ya. Sekian selesai gitu cepat. Yang yang lama itu ngambil keputusan di tingkat pemerintahan daerahnya yang sampai bisa satu tahun anggaran ya. Itu ternyata ya, gitu loh. Jadi kalau dijagain betul jalan yang rusak untuk urusan kabupaten kota, kalau anggarannya ada, selesai itu cepat, Pak. Asal jangan korupsi ya. Nah, udah itu ada tambahan soal korupsi ya. Itu luar biasa. Improving infrastructure maintenance. Kalau Oda yang ideal menurut Rondinelli dari Amerika, tentu akhirnya maintenance infrastruktur seperti tesisnya bimbingan saya dari TB itu, ya mungkin jadi lebih baik ya kan, diurus tidak dari Jakarta, ngurus sendiri, atur ngurus sendiri mestinya makin lebih baik. Relieving central government of routine function. Jadi melepas yang rutin-rutin Jakarta menjadi yang daerah. Ini saya ada benernya, ada yang salah, Mas. Saya nggak sepakat betul ini dengan Rondinelli yang titik 4. Sayangnya ya saya hanya dapat PowerPoint-nya, tahu beliau ke sini, tapi pas hadirnya saya nggak ada itu loh. Aduh, kalau enggak saya mau pengen ini men-challenge yang 4 ini. Pusat itu bisa tetap megang rutin, bukan dilepas semua. Ini ya mungkin Rondinelli kalau ditanya barangkali nggak semua ya, mungkin saya berasumsi positif lah. Ini nggak semua maksudnya Bapak Ibu. Kalau urusan pusat sampai rutinnya ya tetap dipegang pusat, jangan nyuruh daerah. Sekarang kayaknya barangkali gara-gara tulisan ini juga dikira yang rutin didaerahin, tapi urusannya masih sebagian dari yang rutin yang dimaksud dimiliki pusat. Polisinya, jadi pemerintah pusat polisinya aja yang teknis rutin kasih daerah. Lah kalau perguruan tinggi milik pusat, ya sampai rutin-rutinnya masa dikedaerahkan. Apalagi deh, kesehatan, apa semua deh, ya yang dipegang pemerintah pusat, yang rutin harus tetap pusat dong. Masa apa dikasih daerah? Yang dikasih daerah itu yang kecil-kecil, rutin kecil. Nah, dia biar ngatur dan ngurus sendiri. Selokan di depan rumah, SD, puskesmas, ngatur ngurus sendiri, duitnya sendiri. Kalau kurang ada dana alokasi, dana perimbangan. Kalau kurang daerah, daerah kan kalau kurang duitnya dibantu Bapak Ibu oleh pusat, ya. Nggak mungkin PAD cukup soalnya, gitu, ya dibantu. Jangan dek pakai dana yang istilah aneh-aneh sekarang yang sering saya sebut di depan juga ngomong dana dekon. Dekon itu mestinya orang pusat di daerah. Itu yang rutin milik pusat adanya di daerah, maka tempatin orang di daerah. Jangan nyuruh Pemda, Mas, Mbak. Oke, lanjut. Competitiveness. Ini karena ngatur ngurus sendiri, otonom, maka Pemda bisa kompetitif gitu loh ya dengan bahkan dengan swasta. Make birokrasi more customer oriented menurut Rondinelli. Ya. Nah keadilan, nah ini Mas, keadilan menurut kaum liberal kan ini, ya pemikir demokrasi Barat ada standarnya mengenai keadilan gitu, keadilan yang proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing. Kayak disederhanakan analoginya punya anak 5 umurnya beda-beda, yang adil itu sangunya beda, nggak boleh sangunya pukul rata begitu, sama rata sama rasa, itu bukan keadilan menurut demokrasi liberal ya gitu ya. Demokrasi liberal keadilan itu yang proporsional ya. Provide resource and authority for pursuing local priorities and need. Nah kan gitu loh. Make own decision
sesuai dengan jurisdiksi keadaannya. Ya, itu lebih adil kata mereka. Ya, dengan desentralisasi. Kalau sentralisasi bisa terjadi ketidakadilan baru. Terjadi ketidakadilan gitu. Mana nanti kritik Rondinelli, desentralisasi bisa menyebabkan ketidakadilan baru. Apa nanti di belakang? Oke. Lalu globalisasi, ya, ya karena ngadepi globalisasi nggak mungkin pemerintah pusat sendirian, karena seringkali faktanya eh, apa aset, apa namanya ekonomi, resources itu ada di daerah, maka peran daerah harus besar di tengah globalisasi. Importance of location specific asset dia ngomong. Sehingga harus mengattract nurturing enterprise dunia. Nah, daerah harus diberi peran besar. Ini di era sekarang mungkin repot kali ya, banyak yang main. Udah deh yang main pusat aja begitu mungkin ya. So, dulu Soeharto kan, wah susah di atas, ternyata tidak berefek ke daerah. Tekanan luar biasa. Udah reform daerah. Sekarang di daerah begitu banyak, susah amat invest internasional, tarik aja lagi biar cepet. Nah, sekarang kayaknya gitu saya lihatnya ya. Ya gitu loh. Oke. Nah, sekarang mau masuk F, tujuan nilai desentralisasi setelah rasional sudah ngerujuk Mohut, Devas, sama Rondinelli. Ada banyak pakar, silakan Bapak Ibu cari mengenai rasional desentralisasi. Buku-buku yang saya tugaskan itu adalah jurnal-jurnal yang lumayan, tidak terlalu out of date, ya termasuk baru. Mudah-mudahan Bapak Ibu baca. Di sana ada juga mungkin nyinggung tentang desentralisasi, difahami, ya. Oke, silakan ada pertanyaan sebelum masuk ke tujuan desentralisasi dan value-nya. Silakan, nggak ada. Anda nulis di chat, Yusadar silakan. Siapa tahu Anda bisa saya dengerin, nggak terganggu. Tuh, saya nge-lag juga kayaknya Yusadar. Halo, Mas Yusadar? Atau Mas Ilham tadi mau nanya? Iya, Prof. Suaranya masuk, Prof, tapi putus-putus. Nah, Iya, maka Prof. Putus-putus. Nggak jelas. kan Yusadar dulu. Silakan. Ini bertanya ya, Prof. Atau gimana? Ya, bertanya silakan. Anda tadi mau nanya kan bukan atau Mas Ilham? Anda kan? Ilham, Prof. Ilham. Mas Oh, Mas Ilham. Ilham. Silakan Mas Ilham. Prof. Ya, silakan Mas. Saya nunggu chatnya Mbak Natasha. Anda nanya coba bisa nggak? Izin Prof. Ya. Jadi kan eh, menurut saya nih Prof ya, bahwa Hmm. desentralisasi itu kan sifatnya itu separatis ya Prof. Terus juga desentralisasi itu dapat mengancam suatu kesatuan dari apa kehendak umum atau general will itu sendiri kan Prof. Terus juga memperkuat kepentingan sempit dan tersekat-sekat jadinya dia sejenis kayak seksional gitu. Terus juga em, adanya dukungan-dukungan yang regional tadi itu sendiri juga membuat yang tadi tuh jadi tersekat-sekat itu juga Prof. Terus juga membuat kelompok kelompok-kelompok kecil itu menjadi dominan. Itu bagaimana ya Prof? Bagaimana supaya pemerintah ini tidak kalah power ketimbang itu yang memiliki yang tadi saya bilang itu Prof, kekuatan mungkin kan ada tokoh-tokoh daerah yang memiliki power yang cukup kuat yang bisa mempengaruhi jalannya negara itu sendiri Prof. Gimana Prof? Ya, kalau otonominya optimum itu enggak sampai succession luar biasa kalau pemerintah itu mampu menegakkan keadilan, partisipasi yang tinggi gitu ya. Saya lihatnya
ketidakkonsistenan justru akhirnya jika succession yang kuat ya akan terjadi ya eh, apa konflik berkepanjangan gitu. Ini eh, apa kita kan tahu ya ada 5 bidang yang absolut, bahkan tanah yang nggak disebut. Sebenarnya pertanahan juga absolut pemerintah. Itu aja udah nggak berkutik, Mas. Yang didesentralisasikan di urusan concurrent, optimum nih, optimum. Ada succession, tapi 5 bahkan tanah di pusat. Lalu keadilan ditegakkan, ekonomi, kesejahteraan ya, efektif. Korupsi harus betul, law enforcement bagus, hukum bagus. Enggak akan menjadi-jadi. Ya namanya otonomi itu memang harus ada ruang. Nah sekarang ruangnya hilang. Jadi seolah-olah justru takut succession yang berlebihan gitu. Ya. Otonomi independensi itu di ruangnya, bukan sampai ngurusi agama, kan enggak ya. Ngurusi pertahanan kan enggak juga ya. Lalu apa apalagi di luar batas misalnya di pendidikan daerah ngurus perguruan tinggi kan enggak juga. Ya, jadi saya bilang kalau ada yang khawatir succession, dia khawatir proyek kayaknya, Mas. Proyeknya pusat diambil sama orang-orang daerah. Padahal enggak juga itu. Ya kalau lurus ya masing-masing bekerja sesuai proporsinya, niat otonomi, karena pemerintah pusat tetap ada yang dikerjakan, walaupun otonomi dioptimumkan. Ya, pendidikan dasar dikasih ke daerah, daerah lemah tentang pendidikan dasar, itu mesti diajarin sampai benar-benar. Lalu jangan hanya di Jakarta, dia karena untuk memastikan daerah, kan daerah Indonesia besar, luas, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana tahu bahwa Aceh udah hebat, Papua hebat, Kalimantan lemah, si ini sedang gitu. Kalau orang pusatnya bercokol di Jakarta doang, ya kan? Itu yang bikin nggak puas lama-kelamaan konflik lama-kelamaan bisa akhirnya dibuat-buat sendiri. Ini kalau daerah kuat jadi bisa succession nih gitu. Harusnya enggak menurut saya. Jadi kalau kuat proporsional sesuai dengan yang ada dalam pembagian urusan 5 bidang absolut di kita bahkan tambahin tanah nggak disebut. Tanah itu absolut. Tanah itu diatur diurus Jakarta. Ini kalau Jakarta main-main soal tanah, ini yang bikin tidak puas. Ternyata tanah dikuasai oleh segelintir orang kaya banget dan orang yang miskin menguasai tanah sedikit banget di Indonesia. Itu itu luar biasa juga ya, harus ditegakkan supaya kita bisa keadilan dan sebagainya sehingga ya akhirnya apa eh, keluar analisis ada succession kalau daerah kuat, mungkin itu hanya dibuat-buat kayak seperti dulu provinsi jangan-jangan mau misah. Itu PRRI dulu katanya hanya gertak sambal, Mas, sebetulnya. Karena nggak adil aja, jadi pengen didengar itu orang-orang PRRI. Padahal sama sekali nggak akan misah dari Indonesia. Ya gara-gara terus berlanjut ya pengen misah beneran. Kalau nggak kita kelola dengan baik gitu loh ya. Oke Mbak Mas Ilham cukup ya. Ini saya coba baca punya Mbak Natasha. Terkait daerah mengajukan usulan upaya kepada pemerintah dan DPR untuk mengurus daerah sendiri, tetapi setelah diberikan wewenang tidak bisa mengurus daerahnya dan justru menunggu bantuan pusat menyelesaikan masalah itu. Contoh infrastruktur. Lalu apa alasan atau tolak ukur dari pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah atau pemekaran? Garis miring pemekaran. Ketika daerah tersebut justru tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, ini gara-gara eh, apa namanya? Kalau kasus Indonesia, case sekarang
faktual yang saat ini cara bagi urusannya memang sudah given dengan rinci, Mbak. Dengan rinci, ya. Sebetulnya narik urusan lalu ditangani pusat juga sebetulnya enggak dalam praktek undang-undang tentang atau pembagian urusan yang sudah diatur itu enggak ditarik betul. Mungkin ini apa eh, proyeknya proyeknya yang bangunin dibantuin keuangannya barangkali dan itu saya juga harus pastikan apakah memang kemudian bisa dibenarkan gitu ya walaupun hanya uang proyeknya karena di undang-undang misalnya infrastruktur jalan nasional itu kan memang dialokasikan oleh pemerintah pusat lalu dikerjakan pemerintah pusat jalan provinsi itu kan di dalam pembagian urusan misalnya sudah pasti provinsi terus kemudian dibiayai oleh pusat. Nah, itu barangkali ada dana perimbangannya. Tapi kalau urusannya nggak ditarik kayaknya. Yang urusan ditarik itu yang Anda baca silakan di eh, Undang-Undang Ciptaker yang sekarang, Perpu. Nah, kayaknya nggak ada nyinggung salah satunya yang dibahas Anda kalau memang betul ini. Tapi kalau umum, ya saya nggak harus bisa tahu mana yang dimaksud urusan ditarik pusat. Nah, yang pasti narik urusan itu dengan undang-undang karena urusan itu dibagi dengan undang-undang. Ya, saat ini urusan itu dibagi dengan undang-undang dan rinci di undang-undang pemerintahan daerah sekarang disebut di undang-undangnya tanpa di PP. Dulu PP, peraturan pemerintah terus lampiran. Sekarang undang-undangnya. Jadi lampiran undang-undang itu sekarang. Maka narik di Ciptaker itu dengan undang-undang Ciptaker. Itu beberapa ditarik perizinan perizinan tata ruang terus ada beberapa pajak lalu soal tenaga kerja itu tarik betulan. Nah, ESDM sebelum Ciptaker muncul izin sumber daya mineral ditarik juga. Nah, itu undang-undang. Tapi infrastruktur saya nggak baca. Kalau Anda nanya infrastruktur, itu kayaknya kalau kasus lebih spesifik lagi ketika Pak Jokowi datang ke Lampung misalnya. Itu Anda nggak bisa nih, udah ternyata kan sampai 3 bulan belum diperbaiki, belum muncul juga. Itu kayaknya kan nggak semudah narik karena untuk konkretnya sampai uang. Kalau proyek uang mungkin ya, mungkin masih mudah karena bantuan keuangan kayaknya. Tapi kalau urusan itu harus dengan undang-undang Pak Jokowi narik itu. Eh, Lalu buat apa dinas provinsi sama dinas kabupaten kota kalau memang dia nggak bisa jalanin, terus hanya dicewer doang. Itu memang apa soalnya itu di dalam harus dicek, itu alokasi anggaran kekurangan, kalau kekurangan bener ya memang uangnya nih kayaknya yang jadi solusi, dikasih dana hibah begitu atau alokasi khusus di bidang itu. Jangan-jangan dana dekon itu yang sekarang masih ada dan saya kritik akan dipakai untuk infrastruktur. Mungkin mungkin masih bisa dicariin akal ke situ kayaknya dana dekon. Ya, dananya kayaknya Mbak, tapi narik kayaknya enggak karena harus undang-undangnya yang dirubah kalau narik urusan. Itu Natasha jawaban saya. Iya, izin Prof. Sebetulnya ingin tahu aja sih Prof, kalau misalnya pemerintah itu memekarkan suatu daerah itu sebetulnya alasannya apa sih Prof gitu Prof? Oh, Kayak tolak memekarkan. ukurnya gitu Prof, iya tolak ukur apakah misalnya luas karena luas daerah atau misalnya karena hal yang lainnya gitu Prof. Kalau pembentukan daerah itu sebetulnya di undang-undang diatur di pasal tentang pemekaran eh, berbeda dengan undang-undang sebelumnya itu kriterianya berubah semula disebut tiga ya teknis administratif sama kewilayahan kewilayahan gitu itu di undang-undang lama di sekarang
eh, kriteria kapasitas daerah sama kriteria administratif. Nah, kapasitas itu dibagi, jadi akhirnya 3 juga. Nah, di undang-undang yang sekarang belum keluar PP. Di undang-undang sekarang ada pemekaran yang atas dasar inisiatif top down. Dulu nggak ada. Jadi bottom up semua, voluntary semua yang dulu. Sekarang di undang-undang baru belum ada PP-nya, itu ada approach top down. Salah satu hasilnya adalah eh, Papua. Nah, sebetulnya kriterianya rinci tuh di yang lama maupun di undang-undang yang baru dibuat banyak ya, tapi belum ada PP-nya itu yang sekarang. Jadi pemekaran yang tanpa PP atau ngacu PP lama jangan-jangan, tapi nggak mungkin karena sekarang top down. Top down baru diuji kelayakannya secara top down, lalu disahkan karena inisiatif dari Jakarta, ya Papua, tinggal nyambungin eh, orang-orang yang terkenal di Papua, diundang pendapatnya dan sebagainya, ya nyambung ya, jadilah daerah di Papua. Nah, itu komprehensif, Mbak. Ada ekonomi, potensinya, ada sosial budaya, ada pendudukan, luas wilayah, ada macam-macam tuh. Banyak sampai puluhan dimensi, terus dirinci dari indikator ya. Eh, Anda bisa baca di undang-undang sekarang. Mungkin karena undang-undang masih dimensi, tapi yang undang-undang lama itu ada PP-nya. PP-nya betul-betul rinci. Nah, riset tentang pemekaran juga banyak. Jurnalnya kayaknya soal pemekaran nggak sedikit juga, ya. Kalau riset di perguruan tinggi nggak hanya make instrumen undang-undang ya, nanti dikritik sama pembimbing penguji. Harus baca eh, apa aspek-aspek untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan batas daerah. Nah, salah satu yang sering dirujuk tesis saya sampai dibaca ya banyak kalangan ya. Itu tesis saya ngomong catchment area. Catchment area pernah disinggung oleh pakar Amerika namanya Schnur sama B.C. Smith dari Inggris ya. Catchment area. Catchment area dikenalkan di dunia pemerintahan sebetulnya terinspirasi oleh ahli geografi ya, catchment area untuk catchment area sungai. Nah, pemerintahan ternyata pakai istilah catchment area untuk pemerintahan. Jadi sebetulnya daerah otonom itu apa eh, dalam menarik garis batas menjadi daerah baru pertimbangannya. Nah, saya ketemu banyak rujukan, saya istilahkan dengan catchment area, nambahin Sunur sama B.C. Smith. Jadi kalau tertarik, Mbak, ada konsep teorinya, ada juga peraturan perundangannya. Peraturan perundangannya kita untung pada masa reform itu dibuat dengan rinci gitu, sehingga bisa dipelajari oleh kalangan perguruan tinggi. Yang sekarang belum ada PP. Kalau saya salah, mohon diluruskan. Sependek pengetahuan saya belum dibikinin PP-nya. Ya mungkin ada yang dari Kemendagri, silakan kalau memang sudah diinformasikan. Saya pengen baca juga karena ini bagian dari yang saya concern ya tentang pemekaran gitu. Menarik isu ini bisa dijadikan bahan studi Anda juga, Mbak Natasha. Itu saya kira, Mbak, ini saya off cam ya karena tadi hilang gitu loh. Nah, Mas Yusadar silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Izin sedikit saja, Prof. Dari beberapa tadi penjelasan dari awal minggu lalu kita masuk tentang desentralisasi ini, sepertinya belum ada yang mengatur tentang moratorium, Prof. Nah, itu sampai hari ini ada istilah moratorium untuk pemekaran daerah, otonomi daerah. Walaupun misalnya ada beberapa daerah yang sudah memenuhi syarat untuk pemekaran secara bottom up atau juga dengan sistem top down yang menganggap bahwa suatu wilayah daerah itu
dianggap sebagai wilayah strategis untuk diambil alih oleh pemerintah pusat, tapi selalu dibenturkan dengan moratorium. Bagaimana ini bisa masuk, Prof, moratorium ini? Kenapa itu seperti sangat berat untuk melakukan pemekaran, sementara secara top down dan bottom up sebenarnya suatu daerah sudah layak untuk dimekarkan. Jujur ini menjadi masalah juga untuk kami di provinsi ya, yang mengusulkan pemekaran provinsi Kepulauan Nias, karena Nias ini satu-satunya wilayah yang belum pernah dijajah oleh Belanda. Dan dulu di masa Soekarno kami tidak mau sebenarnya bergabung dengan Indonesia, tapi dengan perjanjian bahwa sampai ada uang 1.000 itu dicetak dengan menggunakan gambar lompat batu di Nias, sehingga kita dulu sepakat. Tapi hari ini kami sebagai masyarakatnya sebenarnya ingin karena kebutuhan kami masyarakat etnis itu pasti berbeda dengan keseluruhan masyarakat Indonesia. Dan untuk mengakomodir kebutuhan kami itu tentu kami butuh satu kepemerintahan yang terpisah secara sendiri, bukan dalam arti menjadi satu bangsa yang terpisah dengan Indonesia, tapi wilayah otonom. Kira-kira bagaimana dengan moratorium ini, Prof? Terima kasih. Iya, iya. Ya, memang itu muncul di dunia hukum ya, karena ada apa koreksi, ada evaluasi dari satu yang terus berjalan, itu ah, muncul untuk menghentikan gitu loh. Ya, setahu saya itu terminologi hukum ya, moratorium gitu. Nah, jadi lalu jadi tindakan pemerintah, jadi policy gitu. Nah, kalau Anda ingin membuka, nggak bisa ngilangin istilah itu, nggak bisa mempertanyakan istilah. Dan suatu saat pemimpin berikutnya itu bisa nggunain lagi gitu. Nah, kalau ada kepentingan terhadap satu policy yang ingin muncul tapi terbentur moratorium, maju dengan agenda ya, dengan argumen untuk supaya diloloskan dalam agenda ya. Jadi bisa men-challenge moratorium yang sedang dipakai gitu ya. Itu ruang politik memang, Mas. Saya kan ngomong kayaknya ini porsi politiknya yang sedang dimainkan ya oleh apa pengambil kebijakan. Ruang politik yang mungkin pertimbangannya bisa ditanyakan gitu ya. Nah, karena analisis-analisis yang muncul kan saya juga nggak begitu menyalahkan. Faktanya daerah baru lemah, Mas, lemah, tidak melangkah. Jadi seolah-olah anggaran hilang dengan pemekaran. Nah, itu yang mungkin kasih argumen bahwa pemekaran Nias bakal maju gitu loh. Kayaknya akan disambut. Jadi Nias jadi daerah sendiri, level provinsi, itu akan menyumbangkan Indonesia lebih kencang, lebih baik gitu. Jangan menjadi Nias lebih baik, tapi Indonesia, Mas. Nah, nanti jadi pemerintah yang kelak akan bergulir berganti ini, kalau yang diomong Indonesia makin bagus ya setelah ada perubahan ya, ini karena tersumbang oleh gerak kebijakan terkait moratorium, ya Anda harus ada argumen gitu loh ke situ. Lalu baru bahwa pertimbangan Nias jadi provinsi udah layak. Ya, yang saya tidak tanyain lagi. Saya pikir Anda pasti punya data untuk itu ya, sehingga saya nggak perlu itu. Nah, argumen deseknya tadi perlu tambahin bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik nih. Lalu apalagi ya, karena untuk masuk menjadi agenda politik itu argumen politiknya juga harus kuat ya. Ini banyak peristiwa pemekaran yang muncul dengan desakan itu karena ada aktor. Nah, aktor dari Nias nih harus harus apa dibesarkan dulu, Mas, ya.
Waktu mekarnya Banten, orang Kemendagri datang ke Serang, itu langsung belum buka, stop, stop. Jangan bicara dulu, Pak. Saya mau bicara dulu. Itu orang hebat yang ngomong, ya. Pokoknya, Pak, tidak ada kata tidak mekar Banten. Nah, selesai. Orang Kemendagri udah getaran dulu, belum ngomong udah digituin, Mas. Sebentar, sebentar, saya ngomong dulu, Pak. Apa silakan? Tidak ada kata tidak mekar Banten. Nah, yang ngomong orang besar lagi. Nah, mungkin Nias perlu begitu, Mas, ya. Ada orang yang punya nama hebat. Kalau soal kelayakannya saya percaya sama Anda aja. Nanti toh tetap siap ya, harus dicek kelayakannya kembali, ya. Itu Papua walaupun top down juga pasti ada yang bolong, tapi dicek lagi juga sih, dicek gitu. Lalu kelihatan ini top down terus ada apa kepentingan yang ini jadi mengalahkan dimensi yang masih bolong begitu, sehingga akhirnya tetap jalan terus gol, ya. Itu Mas Yusadar semangat, Terima kasih, Prof. Siap. siap supaya kelak jadi gubernur ini Mas Yusadar. Ini Mbak Niluh Gede Maita silakan. Halo, selamat malam, Prof. Selamat malam. Eh, izin, Prof, saya Meta. Kebetulan saya bekerja di Kementerian ATR BPN, Prof. Oh tadi nggak ketemu saya. Karena saya sedang tugas belajar, Prof. Izin Oh iya iya dari oke. kantor. Eh, Mohon maaf, tadi di mana, Prof, ini ya, Prof? Kalau boleh tahu. Di anu Grand Kemang, terus saya meluncur Oh, ke luar kota ini. oh ya, siap, Prof. Ya. Izin, Prof, saya menarik tadi seperti yang disampaikan Prof, bahwa urusan pertanahan itu kan sebenarnya urusan pemerintah pusat, Prof. Hmm. Tapi sependek pengetahuan saya ada beberapa yang dilimpahkan ke pemerintah daerah. Seperti yang penunjukan subjek untuk redistribusi tanah atau reforma agraria ya Prof. Itu ditetapkan oleh gubernur atau wali kota ya Prof. Tapi sebenarnya ada beberapa masalah-masalah pertanahan khusus yang menyangkut tanah wilayah atau masyarakat hukum adat Prof, yang menurut saya nggak bisa diambil oleh pemerintah pusat. Apakah itu bisa eh, memperluas kewenangan pertanahan di pemerintah daerah atau memang tetap bisa diatur oleh pusat secara tematik begitu ya, Prof? Kalau pengaturan tetap nasional itu, yang ulayat maupun yang bukan ya. Nah, daerah itu bantu untuk teknis sudah ada aturan main di tingkat nasional, baik ulayat maupun yang apalagi yang bukan ulayat ya, tanah umum begitulah kira-kira. Eh, Tadi disebut untuk penunjukan itu membantu juga. Jadi mutlak itu tanah itu diatur diurus BPN ya, pemerintah pusat ATR BPN. Nah, ya nggak mungkin karena tanah ada tersebar di daerah, nggak minta tolong daerah. Dari dulu Hindia Belanda minta tolong bahkan desa yang dimintain tolong gitu. Itu dengan tugas bantuan. Nah, saya tadi ngomong di depan kawan-kawan ATR BPN supaya kalau tugas bantuan itu daerah dikasih alokasi anggaran dari ATR BPN dengan demikian karena minta tolong daerah gitu ya. Ini kan yang penunjukan tadi misalnya untuk bukan yang ulayat itu kan nggak ngatur, hanya jalanin itu daerah. Katakan gubernur itu jalanin aja aturan main yang sudah diputus oleh tingkat nasional kan oleh ATR BPN. Dan ulayat juga apa ya pengakuan diakui begitu. Kalau ada aturan main tentang ulayat di tingkat lokal, lalu pemerintah me, apa namanya rekognisi gitu ya istilah di hukum rekognisi supaya dia ada dasarnya di tingkat lokal gitu. Ya bukan urusan Pemda memang gitu ya. Jadi tanah itu sebetulnya sudah nggak ragu-ragu di state saja bahwa dia absolut gitu. Memang nggak muncul di undang-undang. Padahal faktanya absolut
Itu absolut pemerintah pusat. Dan ini lambang kedaulatan tanah itu. Kalau ulayat kan karena memang dari dulu sebelum Indonesia lahir ada adat istiadat, ada community gitu loh. Dan itu diakui gitu. Diakui oleh negara. Kalau enggak kan bisa bisa chaos di tingkat masyarakat itu walaupun terjaga sih sama nilai-nilai lokal. Izin maaf, Prof. Ya, Suaranya putus-putus, Prof. enggak kuat. Oke, tadi saya jelasin bahwa tanah jangan ragu itu absolut. Kalau tadi disebut yang penunjukan yang di gubernur itu juga tugas pembantuan sebetulnya. Daerah jalanin teknis yang sudah disiapkan diatur oleh pemerintah pusat, diatur diurus pemerintah pusat. Kalau ulayat kan pengakuan-pengakuan. Ya, jadi ya ada aturan yang sudah tumbuh sejak dulu ya karena komunitas adat istiadat negara ngakui rekognisi dalam bahasa hukum gitu. Nah, nggak ada yang disilakan daerah ngatur ngurus tanah, nggak ada. Daerah ngurus bantu, nah itu ada tuh. Hilang lagi ya? Aduh, gawat nih. Nah, hilang lagi mudah-mudahan nggak. Hilang lagi nggak? Bisa, bisa, Prof, bisa. Ya, bisa, Prof. Oh, ya, jadi itu Mbak Nilo, Gede, Maita, cukup ya? Iya, Prof. Sementara cukup, Prof. Oke, baik. Tadi Pak siapa? Anyang ya? Habis Siap, itu Prof. saya masuk lagi ya, karena masih ada paparan sedikit. Oke, silakan Pak Ya. Anyang. Baik, Prof. Saya off cam nih kurang bagus juga ini sinyal di tempat saya nih, Prof. Baik, menarik sekali apa yang telah disampaikan dari awal, Prof, terkait dengan desentralisasi ini. Menurut saya, pandangan saya terkait dengan desentralisasi ini, kemudian apa juga yang kami merasakan di daerah ini sebetulnya sudah bagus, sudah Prof, sudah benar, sudah. Tinggal penguatan-penguatan di regulasinya, tinggal pembenahan di sistemnya saja sih sebetulnya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat Prof, dari jurnal, dari artikel beberapa ahli pakar sudah menyebutkan apa namanya desentralisasi itu sudah baik. Hanya saja sayangnya di Indonesia ini, Prof, intensitas politik itu lebih dominan. Sehingga kita ini carut marut. Contoh terkait dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Yusadar tadi terkait dengan pemekaran. Kalau kita tidak punya orang kuat di Senayan agak susah. Karena memang di Senayan itu memang ininya tempat bergening nih. Kalau bergening powernya kurang ya bisa. Nah, kembali juga saya nambahkan juga terkait dengan pertanahan. Tapi di daerah saya pertanahan ini agak cukup bagus, hanya saja di kehutanannya. Nah, sampai saat ini kami di daerah ini bermasalah dengan ada istilahnya di kehutanan itu ada yang KBK, kawasan hutan produksi, kemudian kawasan KBNK, kawasan budidaya non kehutanan dengan kawasan budidaya kehutanan. Nah, yang selama ini yang sering masyarakat ini berbenturan ini terkait dengan kawasannya itu, Prof. Seharusnya 5 tahun itu dievaluasi. Ini enggak sampai ke 500 meter dari sungai ini, dari pinggir sungai ini sudah masuk di kawasan budidaya kehutanan. Jadi sehingga masyarakat itu susah untuk berkebun. Itu saja, Prof, mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam, Prof. Oke, Pak Anyang. Ya, sebetulnya saya kalau merasakan bagus mungkin karena apa ya, kan harus jalan gitu ya. Walaupun tertatih-tatih tetap harus jalan. Dan memang policy dikeluarkan, dikerjakan oleh pemerintah begitu ya. Eh, dengan anggaran, dengan resources yang besar ya kan gitu di pemerintahan Jokowi sebelumnya terus ya saya kira hanya
kita yang ngecek policy isinya, Pak. Lalu dibandingkan dengan prakteknya masih ada ketidakkonsistenan. Nah, tidak konsisten itu bukan berarti terus kemudian otonomi jadi bubar atau jelek gitu. Dia jalan dengan terseok kalau bahasa dibahasakannya, tetap ada tumbuh begitu, ya. Eh, ada penguapan tapi itu yang harus dicatat, bahkan korupsi. Ya kita lihat yang berapa yang ditangkap KPK dan sebagainya. Tapi oke lah, itu akan terus jalan di dalam kancah tata kelola negara bangsa. Tapi ya Anda suarakan kalau ada yang nggak beres, ya. Nah, praktisi itu penting. Jangan terpengaruh politik karena tadi ngeritik politik, tapi kita terpengaruh politik, nggak berani, takut kita dijewer, digeser, ya. Takut nggak ngomong saya ngeritik Pak Jokowi gitu. Terancam saya kepala dinas bisa nggak jadi kepala dinas besok, gitu. Ya itu bertolak belakang juga kita ya. Gitu. Memang politik ya dalam kacamata ilmu administrasi itu memandang bahwa reform administrasi dipengaruhi reform politik. Politiknya kayak apa terus ya terus kita kepengaruh dan itu harus terus jalan. Administrasi harus terus jalan dengan politik yang buruk juga ya gitu loh. Nah, kita oke, saya kira sama-sama bisa dipahami lah. Berarti ini pemahaman yang cukup baik dalam hal praktek maupun di pemikiran. Kita tahu hubungan politik dengan administrasi dan di pemerintahan daerah juga terjadi seperti itu. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ada masih cukup lumayan. Ini sudah slide keberapa? Ini ada goal. Tadi alasan. Seringkali alasan juga jadi goal. Ada yang goal jadi ditukar balik begitu. Ini ada pakar namanya Chris Olich dan John Halligan. Dirujuk sama Prof. Benyamin Hussein. Nah, dia ngomong bahwa goal, nilai-nilai yang ingin diraih desentralisasi itu 5, nation building, ya, national unity, demokrasi, kemandirian, ya merupakan penjelmaan otonomi. Nah ini secara khusus dibahas lagi seperti minggu pertama. Efisiensi, efektivitas administrasi pemerintahan, lalu value pembangunan. Pembangunan itu harus diraih dengan desentralisasi, pembangunan di tingkat lokal, pembangunan nasional akhirnya, gitu. Jadi 5, ya. Nah, maka khusus untuk otonomi para pakar nambahin Pak, ya seperti di pertemuan pertama, memang desentralisasi itu implikasinya otonomi, banyak yang ngomong ini, ya, gitu loh. Dekat sekali memang kan cita-citanya kemandirian desentralisasi itu seolah-olah jadinya malah padahal semua ini Pak desentralisasi itu national unity demokrasi kemandirian efisiensi termasuk bukan hanya otonomi tapi seolah-olah desentralisasi kaitan yang paling dekat itu otonomi sehingga secara khusus dibahas ya ini ya gara-gara desentralisasi ada otonomi gitu seolah-olah kan langsung tuh ini termasuk Prof Ben desentralisasi itu mengotonomikan masyarakat gitu ya salah satu definisi dari beliau makanya dilihat deket banget desentralisasi sama otonomi gitu padahal goalnya tadi luas ya ini Muhammad Ali Akbar Han otonomi ya ke kebebasan ya tapi masih bisa di justified intervensi lokal nasional kalau ada kepentingan nasional. Nah, boleh intervensi Pak ke otonomi. Otonomi bukan sovereignty, bukan kedaulatan, ya, jadi bisa diintervensi oleh kedaulatan. Maka kepentingan nasional lebih besar dari kepentingan daerah otonom, ya gitu. Nah, kepentingan nasional, kepentingan oligarki, apa 11-12 ya harus bisa dicamkan betul lah ya jangan sampai kita keliru kepentingan nasional kepentingan oligarki ya harus bisa dibedain itu
Ya kan gitu. Nah, ini kepentingan nasional bisa Pak mengintervensi kepentingan daerah otonom menurut Ali Akbarhan. Kalau ada kepentingan nasional ya, boleh diintervensi itu daerah otonom. Ya, gitu. Ini Bung Hatta Pak. Ya, sejalan otonomi itu dengan demokrasi, kata beliau. Di bukunya tahun 57, Otonomi dan Otoaktivitas, waktu ulang tahun UGM. Ya. Ini ada lagi, oh ya oke, siap. Lanjut lagi, juga beliau nulis, memang cantik kalau ada otonomi yang optimum atau efektif ya, gitu loh. Apabila demokrasi maksudnya melaksanakan pemerintahan dari yang diperintah, maka nyatalah bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan dasar sentralisme. Tuh, ya. Kalau sentralisme itu apa namanya? Semuanya kan dari pusat gitu. Maka yang dicita-citakan oleh Pak Bung Hatta harus ada otonomi itu supaya lebih kuat lagi demokrasi katanya Pak. Ya itu cita-citanya Bung Hatta Pak. Bu, ya. Sehingga harusnya kita jaga ya the founding fathers itu yang diimpikan kan sampai hari ini. Di sebelah pemerintahan rakyat seluruhnya yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama DPR mesti ada pemerintahan daerah Pak mengurus kepentingan masyarakatnya. Tentu sesuai dengan yang diserahkan ya, didesentralisasikan gitu ya. Nah, lalu Harold Aldefer juga menerjemahkan otonomi daerah, mengartikan otonomi daerah ya freedom ya untuk juga kekuatan nasional Pak. Fundamental ingredient of successful nation Pak. Lokal otonomi itu menurut Harold Aldefer ya. Nah, begitu kita tahu tujuan desentralisasi Pak dari Chris Auli nambahkan yang dirujuk Prof Ben itu ada dua model. Kalau tekanannya banyak ke nation building sama efisiensi, maka jadilah model efisiensi struktural. Ya, kalau yang mengemas tata kelola nasional dimasukannya desentralisasi, pemerintahan daerah seperti apa? Goalnya, goalnya lebih banyak national unity sama efisiensi. Itu jadi menurut Chris Oli seperti zaman Pak Harto. Efisiensi struktural, Pak. Nah, kita kayaknya dokumennya pengen kawin demokrasi lokal sama efisiensi struktural. Tapi dalam perjalanan mengimplementasikan, ini udah ke efisiensi struktural sekarang ini, Pak. Norma hukumnya campur sekarang. Norma hukum 2299 yang Soeharto jatuh, demokrasi lokal, Pak. Begitu 32 mulai dibikin efisiensi struktural campur. 23 campur. Saya bilang campur tuh. Ada efisiensi, ada demokrasi lokal. Pilkada langsung iya, mengatasi pemerintahan tata kelola yang biar efektif juga iya. Tapi secara nasional sekarang sedang digerakkan ke efisiensi struktural, ya, karena ada penarikan apa urusan-urusan, terus dibikinin sistem keuangan, laporan dan sebagainya secara ketat, ya. Jadi efisiensi struktural sedang berjalan lagi. Kalau Soeharto jelas efisiensi struktural karena militerisasi, Pak. Begitu jatuh jadi model demokrasi lokal, ya, undang-undang zaman Prof Ben dan Pak Rias Rasyid, ya, gitu ya. Guru saya sama Pak Rias Rasyid. Pak Rias itu di tim politik Pak sama F. Sapulo, Anas Urbaningrum. Nah, undang-undang Pemda itu Prof Ben sama Afan Ghaffar. Tapi memang undang-undang Pemda di bawah kendali reformasi politik gitu. Reformasi politik timnya ada Pak Rias Rasyid gitu loh ya. Jadi demokrasi lokal tuh 2299 ya. Lupa kata efisiensi, Pak. Demokrasi disebut 20 kali di Undang-Undang 22. Di Undang-Undangnya Pak Harto, demokrasi hanya 2 kali disebut. Sampai 30 efisiensi sama efektivitas. Itu zaman Pak Harto. Nah, begitu 32 campur, 23 juga.
Tapi fakta empirik menurut saya nih, secara pribadi, kita sedang nguatin efisiensi struktural kembali, walaupun norma hukumnya campuran. Ya. Nah, memang desentralisasi itu enggak selalu positif ya Pak, Bu. Ini kan alat. Ingat, desentralisasi itu instrumen. Jadi tergantung yang make. Nah, yang make seperti apa? Tata kelola oleh stakeholder di situ seperti apa? Konteks nasionalnya seperti apa? Lokalnya seperti apa? Nah, kata Rondinelli, ada bisa jadi muncul disadvantage, mudarat Pak. Mungkin makroekonomi instabil, mungkin, kata dia. Kenapa? Karena kan desentralisasi kuat, otonomi kuat, ada kompetisi, Pak. Makroekonomi bisa nggak stabil, inefisien bisa, ya. Apa-apa daerah pergi ke luar negeri sendiri-sendiri. Wah, ya perlu akhirnya apa namanya standarisasi fungsi, ya. Lalu loss of economic of scale karena masing-masing berkompetisi sendiri gitu. Jika administrasi lokal lemah, maka mungkin ada deterioration in service quality, Pak. Pelayanan publik kualitasnya kendor kalau administrasi lokal lemah, dipaksakan. Ya, nah maka harus dilatih, jangan dibiarin nanti ujung-ujungnya resentralisasi tadi yang seperti ditanya sama Mbak Nurul ya tadi ya. Nah ini Pak Bu diakui nih kalau local administration week itu memang pertama jangan langsung kasih urusan ya tahu malah dikasih urusan dikuatkan jangan di terus dibiarin terus nanti tarik lagi aja biarin kisah kasih terus nanti ditarik aja jangan dong dikuatin dulu. Mungkin ada local elite capture. Nah, tuh. Jadi pada waktu 2299 itu local elite capture anggota DPR yang mainin proyek-proyek Pemda ya gitu loh. Maka banyak yang ditangkap KPK pada masa 2299 itu ya. Reduce ability of central government to control or coordinate. Ini kalau banyak kemungkinan muncul secara kuat masif pemerintahan daerah banyak yang diurus, ya kemampuan pemerintah harus dinaikkan, ya. Tetapi kemungkinan ada reduce ability, Pak. Ya, ini kemudaratan yang bisa muncul, yang harus diantisipasi. Mungkin muncul tipe baru ketidakadilan, new type of inequities, gitu ya, gitu. Ini diperkirakan Rondinelli, sehingga rekomendasi beliau mesti menentukan ruang lingkup desentralisasi yang diinginkan. Itu harus jelas di undang-undang Pemda. Jelas enggak? Lalu kapasitas Pemda diukur, jangan lupa. Semua dipotret. Seperti apa existing. Yang lalu-lalu bagaimana. Sehingga ke depan kita akan apakan gitu. Dukungan politik, finansial teknis, dukungan kapasitas pemerintah pusat ya baik finance maupun teknis gitu loh ya lalu mereview keterbatasan atau hambatan lingkungan mereview hambatan lingkungannya apa aja nih lalu memastikan lingkup desentralisasi sekali lagi visibilitasnya tadi ruang lingkup terus ini visibilitasnya yang nomor satu tadi spesifik boleh, kemudian didesain ya. Kalau sekarang Indonesia sudah terlanjur semua sektor sudah pakai eh, ultravires dirinci, ya sehingga programnya. Nah dari sini nih, apakah perlu ada apa pilot project gitu ya untuk pembenahan sekarang karena sudah disediakan silakan. Nah ini kan tinggal dijalanin. Nah apakah mau memastikan dengan pilot project biar nanti ditularkan ya. Tapi persoalannya kita udah silakan
di jalankan ya, yang wajib maupun sukarela itu pembagian urusan. Nah, step by step ya perlu ini. Sekarang udah sampai mana? Kekuatannya ini udah lagi resentralisasi tapi di Indonesia untuk kasus Indonesia ya. Lalu mobilizing support, dukungan, koordinasi dan asisten hubungan ya, linkages, pola kehubungan ya, koordinasi dan asistensi. Nah, monitoring evaluasi. Ya, ini ada yang pas dalam kondisi berjalan Indonesia, ada yang kita bisa paham bahwa mungkin di step mana sehingga kalimatnya Pak Rondinelli ini rekomendasinya mesti disesuaikan ya, nggak kadang-kala ini mobilizing support. Dari dulu sudah mobilizing support nih. Ini di step apa nih supportnya? Ya ini harus dicocokkan dengan kondisi sekarang. Tapi memang pada saat baru muncul dorongan desentralisasi, mungkin ini 11-11-nya oke ya. Baru muncul Pak, yang baru ya. Tapi ini udah jalan kan Indonesia dan bahkan sedang resentralisasi. Baik Bapak Ibu, sampai di situ kelihatannya kayaknya ya benar, sekian, terima kasih. Saya udah tayangannya sudah saya cabut ya. Setelah itu Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya sudah. Di sini sudah mau jam 21.00 kurang 4 menit. Ya, oke, monggo. Nggak ada? Sudah ngantuk gitu semua? Tuh garuk-garuk Pak Edo Arianto udah mau membersihkan ranjang di kebut, terus ya sebelumnya sikat gigi dulu ya kan, biar bersih. Monggo, nggak ada? Nah, lagi strategi untuk nyusun tugas, bagi tugas dengan kawan-kawan kayaknya kan, gitu loh, 15 kelompok supaya efektif pas pertemuan 7 pukul 17.00 sudah di dosen ya kan. Oke, kalau tidak ada, sehat selalu. Happy weekend ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama saya sudahi ya. Oke. Terima kasih, Prof. Selamat Terima juga. kasih, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, izin live Prof. ya. Sehat selalu rekan-rekan. Amin. Terus